Term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya, ada pengertian dan ada himpunannya. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term memiliki banyak jenis. Berikut adalah 3 jenisnya. Yang pertama ada term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua, ada term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dan keseluruhan luasnya. Artinya, term ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Misalnya, beberapa pegawai, 4 siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, ada term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, semua warga, dan lain-lain. Sesat pikir disebut juga dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irvin M. Kopy, sesat pikir dibedakan menjadi 2, yaitu sesat pikir formal dan informal, dan sesat pikir pertalian dan kemaknagandaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, dan sengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara pikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logikal falasi sangat diperlukan untuk kita, apalagi yang berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan kita akibat tipu daya dan sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya sesat pikir dibedakan menjadi 3 jenis. Antara lain, yang pertama adalah sesat pikir normal, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Contohnya, Panji biasanya pergi liburan ke gunung atau pantai, dan ternyata kali ini ia liburan ke pantai. Berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti itu sangat meragukan. Sesat pikir seperti ini sering dilakukan oleh orang sebab mirip dan penetapannya salah satu bagian kesimpulan yang mengingkar. Yang kedua, sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni yang bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah bermakna ganda. Yang ketiga, sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contoh, banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami itu sebagai teroris, kemudian menyimpulkan bahwa orang Islam yang tertutup adalah teroris. Berikut adalah cara menghindari logikal falasi. Yang pertama, mempelajari jenis-jenis logikal falasi agar bisa terhindar tipu muslihat orang lain. Yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Yang ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya.